Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama selalu kita panjatkan segala puji dan juga syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa alam semesta ini, yang hanya karena nikmat dan juga anugerahnya kita masih diberi kehidupan, kekuatan, kesehatan. Bahkan yang paling berharga adalah keimanan dan keislaman. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita akan hidup di dalam gelombang-gelombang kegelapan berbagai kekafiran, kesyirikan maupun kezaliman. Hanya kasih sayang Allah yang menyelamatkan kita dari kejelekan dan keburukan tersebut, sehingga kita bisa hidup di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, dan orang yang paling harus kita cintai di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti tuntunannya sampai datangnya hari kiamat kelak. Para jemaah sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu sebab keimanan seorang hamba yang muslim menjadi kurang atau mengalami grafik yang menurun. Dan sebab itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Maksiat kepada Allah menimbulkan dampak yang mengerikan di dalam kehidupan. Dan yang paling terasa adalah turunnya kualitas keimanan. Kalau seorang hamba itu senantiasa berbuat maksiat, imannya menurun, dan sampai pada tahap bisa jadi iman itu hilang. Karena kemaksiatan itu, kata para ulama, adalah baridul kufur, pos yang menghantarkan kepada kekafiran. Maka seorang hamba bila bergelimang dengan maksiat, sangat dikhawatirkan suatu saat dia jatuh ke dalam kekafiran, sehingga imannya akan hilang dan musnah. Sebab kalau iman itu sudah redup, cahayanya cuma seperti cahaya kunang-kunang, memancar sedikit kemudian hilang, klip-klip kecil begitu. Itu tidak akan kuat menahan gelombang godaan kekafiran yang datang mungkin dari arah mana saja.
sehingga ketika dia diterpa oleh gelombang kekafiran itu dia tidak mampu menolaknya, maka jatuhlah dia di dalam kekafiran tersebut, dan ini akan membasmi keimanannya secara utuh sehingga dia berada di dalam kekafiran. Oleh karenanya, seorang hamba bila ingin mempertahankan kualitas keimanannya, dia harus menjauhi perbuatan maksiat. Maksiat itulah yang membuat hati kita gelap. Hati kalau sudah gelap, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak mengenal mana yang baik dan tidak bisa mengingkari perkara yang mungkar. Dan dampaknya pula, hati kalau dipenuhi dengan noda-noda kemaksiatan, maka hati itu tidak kuat mendorong kita untuk mau melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ibadahnya menjadi malas, kemudian nafsu untuk mengarah kepada kebaikan, keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik juga menurun drastis. Syahwat dan ketamakan terhadap dunia semakin meningkat, semua karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr menyebutkan di dalam kitabnya Ziyadatul Iman wa Nuqsanuh, bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Beliau mengatakan bahwa yang namanya kemaksiatan, kefasikan dan kekafiran itu bertingkat-tingkat, tidak pada satu level. Ya. Lalu beliau menyebutkan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19 atau surat Al-Hasyr surat Ali Imran ayat ke-163. Allah mengatakan, hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha mengetahui segala apa yang mereka perbuat. Maka orang yang jatuh ke dalam kekafiran, kefasikan, kemaksiatan bertingkat-tingkat. Sebagaimana orang yang berbuat amal saleh juga bertingkat-tingkat. Makanya Allah katakan di dalam ayat tadi, hum darajatun indallah. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah, tidak pada satu level. Di dalam ayat yang lain pada surat Al-An'am ayat 132, Allah katakan, walikullin darajatun mimma amilu. Bagi masing-masingnya mempunyai tingkatan dari apa yang mereka perbuat. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Rabbmu tidak pernah lalai dari apa yang mereka amalkan. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya sebagaimana iman itu dan amalan soleh itu bertingkat-tingkat, kekafiran, kefasikan, kemaksiatan juga bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih besar dibanding yang lain, sebagiannya lebih parah dibanding yang lain. Kemudian adapun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, di antaranya hadis di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, kata beliau, dahulu kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang bertanya, atau Nabi memberitakan kepada para sahabatnya
Beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Beliau ulangi pertanyaan ini sebanyak 3 kali. Lalu beliau melanjutkan, dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Kemudian berikutnya, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang berikutnya, wa syahadatuz zur, dan persaksian yang palsu. Pernyataan beliau ini menunjukkan bahwa yang namanya dosa bertingkat-tingkat. Ada yang paling besar, yaitu syirik. Ada yang level di bawahnya, yaitu durhaka kepada orang tua. Dan ada yang lebih rendah, yaitu persaksian yang palsu. Nah, juga di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, pernah Nabi SAW ditanya, ayyudz dzambi akbar indallah, dosa mana yang paling besar di sisi Allah? Qala, beliau menjawab, antad'u lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar itu bahwa engkau menyeru tandingan buat Allah tabaraka wa taala, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Artinya apa? Berbuat syirik, menyekutukan Allah. Ya, engkau menyeru, engkau berdoa, engkau beribadah kepada selain Allah, padahal Allah yang telah menciptakanmu. Summa ay, lalu orang yang bertanya kembali bertanya, selanjutnya apa? Ya. Maka kata beliau, yang lebih ringan daripada itu, antaqtula waladaka makhafata ayyata'ama ma'ak. Engkau bunuh anakmu karena khawatir dia ikut makan bersamamu. Ya, anak 2 aja, tidak usah banyak-banyak. Jadi kalau nanti istrinya kecolongan, diaborsi. Ya, kenapa? Karena takut miskin. Kalau anak banyak nanti kita miskin. Sehingga kalau orang dulu anaknya dibunuh hidup-hidup, karena pertama merasa aib, terutama anak perempuan. Kalau diberitahu bahwa anak yang dilahirkan adalah perempuan, wajahnya langsung hitam legam, merasa malu. Dan anak itu ada yang begitu lahir dikuburkan hidup-hidup, ada yang dibiarkan hidup beberapa saat lalu dikuburkan hidup-hidup, yang jelas tidak dibiarkan hidup untuk melanjutkan usianya di dunia ini. Alasan yang pertama mereka melakukan itu di masa jahiliyah karena aib, terutama anak perempuan. Alasan yang kedua karena takut miskin. Ya. Kalau orang sekarang bahkan membunuh anaknya sebelum hidup. Ya. Membunuh anaknya sebelum hidup. Ya, dengan aborsi, dengan menyuntikkan sesuatu pada tubuh istrinya supaya nggak punya anak lagi. Ini mengarah kepada perbuatan dosa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah perbuatan syirik, kata beliau, engkau membunuh anakmu karena khawatir dia ikut makan bersamamu, takut miskin orang tuanya. Makanya Allah larang di dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Ya. Karena Allah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Baik. Qila thumma ay. Lalu yang bertanya kembali, selanjutnya apa? Selanjutnya kata beliau, di antara dosa yang besar, antuzaniya bihalilati jarik,
bahwa engkau berzina dengan istri tetanggamu. Semestinya tetangga itu dihormati, dimuliakan, dijaga kehormatannya sebagaimana kita menjaga kehormatan kita, malah berzina dengan istrinya. Ini dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Hadis ini juga menunjukkan bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Ya. Nah, dan kita semua tahu bahwa dosa di dalam Islam dibagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat ke-31, instajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau kalian menjauhi perbuatan dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, nukaffir ankum sayyiatikum, maka kata Allah, kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Kata para ulama ahli tafsir, yang dimaksud kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian yang mana? Kan tadi perbuatan dosa besar dijauhi, lalu kesalahan mana lagi yang akan dihapuskan? Kata ahli tafsir, maka yang dimaksud yaitu dosa-dosa kecil. Ya. Kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, bisa jadi Allah menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Ya. Wa yudkhilakum mudkhalan karima, dan Allah masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surganya. Dan ada satu pelajaran penting di dalam masalah ini, yaitu para ulama menjelaskan bahwa amalan-amalan soleh yang diberi janji oleh Nabi SAW bahwa amalan itu bisa menghapuskan dosa, maka yang dimaksud dosa-dosa kecil. Ya, contohnya, sebagai contoh, Nabi SAW di dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah bersabda, as-salawat al-khams, as-salawatu ila salawat, ya, antara satu salat dengan yang lainnya, wal jum'ah ilal jum'ah, satu Jumat kepada Jumat yang lainnya, wa ramadhanu ila ramadhan, satu Ramadan kepada Ramadan yang lainnya, mukaffiratun lima bainahunna, akan bisa menjadi penghapus terhadap dosa-dosa yang ada di antara keduanya, idza stunibatil kabair, kalau dosa-dosa besar ditinggalkan oleh seorang hamba. Ya. Berarti kata para ulama, apa yang bisa menghapuskan, apa yang dihapuskan oleh amalan-amalan soleh ini, semacam solat yang 5 waktu, solat Jumat, puasa Ramadan, itu yang dihapuskan apa? Dosa-dosa kecil. Karena di akhir hadis beliau menyatakan selama hamba itu menjauhkan diri dari dosa besar. Ya. Kalau dia menjauhkan diri dari dosa besar, maka selama dia melaksanakan satu solat yang wajib kepada solat wajib yang lain, ada dosa-dosanya yang kecil itu akan dihapuskan. Atau antara satu sholat Jumat yang dia lakukan kepada sholat Jumat yang berikutnya, ada dosa-dosa kecil yang dia lakukan akan dihapuskan oleh Allah. Ya, begitu pula antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain. Tapi syaratnya satu, jangan berbuat dosa besar. Baik. Demikian pula contoh lain, misalnya bahwasanya kalau seorang hamba itu wudu, Nabi SAW menyatakan pada setiap tetesan air yang dia pakai untuk wudu pada anggota badannya, maka tetesan terakhir dari air tersebut akan keluar membawa setiap dosa. Dosa yang mana? Bukan dosa besar, dosa kecil. Ya. Maka begitulah amalan-amalan yang lain kalau dijanjikan akan menghapuskan dosa. Seperti misalnya juga puasa Arafah, bahwa puasa Arafah itu bisa menghapuskan setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Ya. Dosa yang mana yang dihapuskan? Dosa kecil. Lalu bagaimana dengan dosa besar? Para ulama mengatakan dosa besar itu wajib untuk bertaubat.
Satu-satunya cara untuk menghapuskannya adalah bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau enggak taubat enggak dihapuskan. Ya. Karena kalau kita katakan bahwa amalan-amalan soleh yang kita perbuat, semacam misalnya puasa, sholat, puasa, sedekah dan sebagainya, bisa menghapuskan dosa-dosa besar, untuk apa ada syariat taubat? Ya. Letaknya syariat taubat itu agar bisa menghapuskan dosa-dosa besar, jangan diulangi. Meminta ampun kepada Allah, menyesal atas perbuatan itu, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Maka itu yang akan bisa menghapuskannya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, maka semoga Tuhan kalian akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kalau dosa besar harus bertaubat. Ya. Kadang sebagian orang dia tetap istiqomah di dalam perbuatan dosa besarnya, lalu dia pikir supaya dosa besarnya itu diampuni oleh Allah, dia bagi-bagi sedekah. Ada itu orang yang seperti itu. Ya, misalnya pekerjaannya dia tahu ini kerjaan saya syubhat, atau bahkan dia tahu ini kerjaan saya mengandung riba. Lah supaya saya nggak disiksa di sisi Allah, dosanya bisa diampuni, dia sedekah. Itu tidak mengampuni dosa. Apalagi dosa riba. Dosa riba itu dosa yang sangat besar, bahkan lebih mengerikan daripada dosa seorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Ya. Itu nggak bisa hapus kecuali dengan apa? Taubat. Tanpa taubat tidak akan diampuni oleh Allah di dunia ini. Kalau dia sudah meninggal dunia, pelaku-pelaku dosa besar itu di dalam keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, di hari akhirat kelak hukumnya kembali kepada Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kata para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat, maka bila Allah berkehendak bisa Allah ampuni dia, tergantung kehendak Allah. Dan bila Allah berkehendak, mungkin Allah juga bisa menyiksanya di dalam api neraka Allah sesuai dengan kadar dosanya. Itu keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, karena seorang muslim walaupun dia pelaku dosa besar, dia di bawah kehendak Allah tabaraka wa taala. Yang kekal di dalam api neraka, yang pasti disiksa oleh Allah selama-lamanya di dalam api neraka, hanya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik serta orang-orang munafik yang keluar dari Islam dan tidak punya keimanan sama sekali. Ya. Tapi kita jangan pernah berpikir, kalau gitu masih ada kemungkinan nih selamat nih di akhirat. Sehingga sebagian orang mungkin berpikir yang penting ya kan akhirnya masuk surga juga. Iya enggak? Yang penting kan saya masih muslim. Walaupun saya sekarang bergelimang dengan perbuatan dosa, tapi kan pada akhirnya masuk ke dalam surga. Ya enggak apa-apalah. Toh ya kan ujung-ujungnya masuk surga juga. Ikhwanil kiram, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita bayangkan bahwa masuk ke dalam api neraka itu seperti kita rekreasi ke sebuah tempat. Ya. Jangan sampai terfikir kita singgah di dalam api neraka Allah. Kita nggak akan sanggup. Ya. Orang-orang yang masuk ke dalam api neraka itu penyesalannya seubun-ubun. Ya. Karena saking beratnya siksa api neraka Allah wal'iyadzubillah. Yang paling ringannya saja kita tidak akan sanggup.
Penduduk api neraka yang paling ringan siksanya apa? Seorang yang diperintahkan memakai sendal di dalam api neraka, kemudian diperintahkan untuk menginjak bara api neraka. Ketika dia menginjaknya, maka menggelegaklah ubun-ubunnya. Sanggup? Siapa yang sanggup? Itu paling ringan, ya. Dan bisa jadi dosa yang kita lakukan itu lebih berat siksanya di sisi Allah daripada itu. Yang kedua, panasnya api neraka yang akan membakar para pendosa itu 70 kali lipat dibandingkan api dunia. Nah, sekarang kalau Anda memang merasa sanggup menahan api neraka, coba bakar diri. Walaupun ini jangan dilakukan, tapi sebagai perbandingan aja. Sanggup nggak kita menahan kalau seandainya kita dibakar di dunia ini? Sanggup? Nggak sanggup kan? Nah, itu baru 1 kali lipat panasnya api dunia. Nah, api neraka 70 kali lipat dibandingkan itu. Dan kulitnya, kata Allah, kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kulit yang dibakar oleh api neraka itu kalau sudah matang dibakar oleh api neraka, secara otomatis dia berganti dengan kulit yang baru. Sehingga Anda tidak akan pernah istirahat merasakan siksa di dalam api neraka walaupun sedetik. Ya, jadi jangan nantang untuk masuk ke dalam api neraka walaupun hanya sesaat. Tidak akan ada yang sanggup. Ya. Akhwanil kiram, a'azzanillahu wa iyyakum. Maka perbuatan-perbuatan maksiat adalah perkara yang harus kita hindari, karena kita terancam dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala dan akan menurunkan kualitas keimanan kita. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala membagi dosa kemaksiatan itu secara tingkatannya kepada 4 model jenis dosa. Yang pertama adalah adz-dzunubul mulkiyah. Ya. Adz-dzunubul mulkiyah, dosa-dosa yang mengandung unsur kekuasaan. Ingin bersaing dengan Allah dalam hal keagungan, kekuasaan, pengaruh. Contohnya dosa yang seperti ini apa? Seperti dosa sombong. Ini kan orang yang sombong itu dia ingin bersaing dengan Allah, karena yang berhak untuk sombong hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Al-kibriya, kesombongan itu adalah selendangnya Allah, dan Allah pantas untuk itu karena dia zat yang maha kuat, dia zat yang maha sempurna, dia zat yang memiliki segalanya, zat yang tidak ada kekurangan, kelemahan, kejelekan dan keburukan sedikit pun, sempurna, perfect dalam semua sisi, dalam semua bidang, ya, pada seluruh sifatnya, sehingga Allah pantas untuk sombong. Kalau ada orang yang ingin bersaing dengan Allah dalam hal ini, itu dosanya sangat besar. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi syai'un minal kibr, atau mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada sekecil apapun daripada kesombongan. Dan beliau menjelaskan kesombongan itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, yang disebut dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Siapa kamu? Kok berani-beraninya kamu menasehati saya? Kamu anak kemarin sore, ngerti apa kamu tentang kehidupan? Padahal yang disampaikannya benar. Ini namanya sombong. Jadi sombong itu, kata Nabi SAW, bukan orang yang berpakaian mewah, berpakaian bagus, bersandal bagus, berkendaraan bagus. Bukan itu orang sombong, ya. Orang sombong itu yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, ini namanya adz-dzunubul mulkiyah, dosa-dosa yang mengandung
pengaruh kekuasaan, merasa besar, merasa punya pengaruh, ya, merasa populer dan sebagainya, sehingga angkuh, sombong dan sebagainya. Ya, diktator, ya, tangan besi. Nah, zalim terhadap yang lain. Nah, ini dosa-dosa yang sangat besar di sisi Allah, karena ada unsur menyaingi Allah dalam hal nilai kekuasaan. Baik. Kemudian dosa yang kedua adalah adz-dzunubus syaitaniyah, dosa-dosa kesetanan. Nah, ya, dosa yang menyerupai perilaku setan. Seperti apa? Dengki, hasad, ya, melampaui batas terhadap orang lain, berbuat tipu daya, makar, mengajak kepada kedurhakaan terhadap Allah. Nah, ini dosa-dosa yang mirip dengan perilaku setan. Setan tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena dengki, iri. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sementara dia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari apa? Dari api. Ya. Maka ini diistilahkan dengan adz-dzunubus syaitaniyah, dosa yang mirip kelakuan setan. Ya. Nah, dengki, iri, curang, berbuat tipu daya, mengajak kepada kemaksiatan, ini perilaku setan. Ini tingkatannya di bawah yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah dosa as-sabu'iyah, dosa hewan buas. Maksudnya apa? Yaitu berperilaku seperti hewan buas. Apa? Temperamental, emosional, sehingga suka menyerang orang lain, ya, berbuat kezaliman kepada orang lain, ingin menghancurkan orang lain. Nah, dosa-dosa yang seperti ini itu dosa-dosa perilaku seperti hewan buas. Nah, kemudian peringkat yang berikutnya adalah adz-dzunubul bahimiyah, dosa-dosa kehewanan, karena berperilaku seperti hewan pada umumnya. Apa itu? Rakus, tamak, ya, pikirannya hanya tentang masalah perut dan kemaluan, walaupun dengan cara yang haram. Ini dosa-dosa seperti hewan, karena yang berpikir hanya tentang syahwat itu hewan, bukan manusia. Ya, kalau manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah, bukan tentang hanya sekedar syahwat saja. Maka inilah jenis-jenis dosa yang dibagi oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan beliau menyebutkan bahwasanya dosa-dosa ini yang paling banyak dilakukan oleh manusia yaitu yang terakhir, dzunubul bahimiyah, dosa-dosa laksana hewan, berpikir hanya tentang syahwat. Nah, coba lihat kebanyakan orang, ya, bukan kita cari orang-orang yang pendosa gitu ya, bukan ingin menyudutkan atau mendiskreditkan orang tertentu, tidak. Tapi kebanyakan orang pikirannya setiap hari apa? Apa yang dia pikirkan? Kerja, cari duit, makan, minum, setelah itu melepaskan syahwat, udah selesai. Begitulah pikirannya tiap hari, seperti hewan hidupnya. Ya, banyak orang tidak berpikir bahkan tentang ibadah kepada Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, nggak pernah doa, nggak pernah baca Quran, apalagi mau ikut pengajian. Udah persis hidupnya gitu aja. Ini yang terjadi pada kebanyakan orang. Ya, hidup seperti hewan. Dosa-dosanya itu hanya berpikir tentang syahwat. Kalau sudah urusan syahwat, dia tidak peduli yang halal ataupun yang haram, sikat semua. Ya, Allahul musta'an. Nah, dari sini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia akan naik ke tahap berikutnya. Ya.
dia akan terseret kepada dosa seperti hewan buas. Kalau sudah dia merasa kepentingan perutnya, syahwatnya terancam, maka dia tidak peduli siapapun yang ada di hadapannya akan dia sikat, akan dia habisi. Nggak peduli kawan atau lawan. Kalau sudah kepentingan syahwatnya terganggu, dia akan laksana seperti hewan buas, ganas. Ya, nggak ada kasih sayangnya, nggak ada hatinya, nggak ada nuraninya, nggak peduli sama siapapun, bahkan kerabatnya sendiri dia habisi. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Kalau sudah yang terganggu itu urusan perut, maka dia sudah tidak punya hati nurani. Ya, siapapun akan dia habisi, walaupun keluarganya sendiri. Nah, dan kemudian kalau sudah dia masuk ke dalam dosa laksana hewan buas seperti ini, dia akan naik peringkat kepada, kalau dia terus menerus di dalam dosa, dia akan naik peringkat kepada dosa laksana setan. Ya, memang seperti orang kesetanan dia. Ya. Apa tadi dosa seperti setan? Kalau dia sudah mendapatkan syahwatnya, kemudian tidak bisa diganggu oleh siapapun, dia akan menghabisi siapapun yang mengganggu kepentingannya. Berikutnya maka dia akan dengki, iri kepada siapa yang menjadi pesaingnya. Ya. Dia akan bersaing sesuai dengan syahwat dan hawa nafsunya. Enggak peduli. Yang penting jangan ada yang lebih hebat, jangan ada yang lebih kaya, jangan ada yang lebih berpengaruh, jangan ada yang bisa menyaingi dia. Nah, kalau sudah sampai pada tahap ini, dia akan naik lagi ke level yang lebih tinggi. Dia merasa sudah berkuasa, dia merasa sudah punya duit, sudah punya nama, sudah punya pengaruh, apalagi sudah merasa punya kekuasaan, mulai dia berpikir, masuk ke dalam hatinya sikap sombong, angkuh, nggak mau diperingati, nggak mau diarahkan kepada jalan yang lurus. Ya, banyak orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh, pejabat-pejabat itu nggak bisa dibilangi, nggak bisa didakwahi, nggak bisa dikasih tahu. Walaupun kita menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, karena mereka merasa mereka lebih daripada yang lain. Mereka punya duit, mereka punya kekuasaan, mereka punya pengaruh. Ya, kamu siapa? Gitu. Sehingga masuklah ke dalam diri mereka dosa yang paling parah, yaitu ingin menyaingi Allah di dalam hal kekuasaan tadi. Ya, dan yang paling parah ditunjukkan di dalam sejarah dilakukan oleh Firaun. Kenapa? Karena Firaun sudah merasa dia punya segalanya, kekuasaan ada, pengaruh ada, pengikut banyak, pasukan hebat. Siapa yang berani menentang dia? Akhirnya dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Siapapun yang bergelimang di dalam dosa, ujung-ujungnya kalau dia sudah mendapatkan segalanya, akan masuk sifat-sifat Fir'aun ini kepada dia. Nah, maka akhwanil kiram azzani Allah wa iyyakum, jangan meremehkan perbuatan dosa. Syaitan akan membawa kita dari dosa yang kecil kepada dosa yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, sampai kita tenggelam di dalam kekafiran. Maka jangan beri peluang kepada syaitan untuk menenggelamkan kita di dalam perbuatan dosa. Baik, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW banyak disebutkan tentang dampak-dampak dari perbuatan dosa bagi kehidupan seorang hamba. Tidak hanya kualitas keimanannya yang menurun, tetapi juga kualitas kehidupannya. Dia boleh punya harta, dia boleh punya kekuasaan dan pengaruh, tapi kalau dia bergelimang dengan maksiat, pasti kualitas kehidupannya akan menurun. Ya, kebermanfaatannya akan menurun, keberkahannya akan menurun. Nah, di antara pengaruh dari perbuatan dosa
yaitu kurangnya rasa pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini akibat dari perbuatan dosa. Ya. Kalau seorang hamba sudah berbuat dosa, akan kurang di dalam hatinya rasa pengagungan kepada Allah. Bahkan secara berangsur-angsur akan hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hilang rasa takutnya kepada Allah, maka dia akan berani melakukan dosa yang manapun. Ya. Karena sudah tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Riba, bahkan zina, bahkan apapun akan dia lakukan. Ya. Sementara orang yang beriman, yang kekuatan imannya berkualitas, sedikit saja perbuatan dosa dia merasa jijik dan merasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun itu dosa kecil. Tapi orang yang sudah terbiasa bergelimang dengan dosa, dia menganggap itu semua nggak ada nilainya, biasa aja, ya, santai aja. Ini karena pengagungannya kepada Allah hilang, bahkan rasa takutnya kepada Allah sudah hilang karena perbuatan dosa, kemaksiatan kepada Allah. Nah, Allah katakan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-32, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bersumber dari hati yang bertakwa kepadanya. Ya. Oleh karenanya kita harus membiasakan diri bersih dari dosa. Walaupun kita ini manusia, tidak mungkin suci dari dosa, tapi paling tidak ada kesungguhan kita, keseriusan kita untuk menghindari perbuatan dosa. Kalau seandainya Allah buat kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maka kita bertaubat kepadanya. Jangan ditunda-tunda, segera bertaubat, segera minta ampun, segera menyesal akan perbuatan dosa itu. Kalau terjatuh lagi, bertaubat lagi, jatuh lagi, bertaubat lagi, sampai kita benar-benar dilepaskan oleh Allah dari perbuatan dosa tersebut. Jangan biarkan diri tenggelam di dalamnya. Ya. Kemudian di antara dampak dari perbuatan dosa di dalam kehidupan, dosa itu mempersempit rezeki dan juga kehidupan. Ya. Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Ahmad, beliau pernah bersabda, innar rajula, sungguhnya seseorang, la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Ya. Seseorang itu, kata Nabi SAW, bisa dihalangi dari rezekinya karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Ya, sekarang kan kita sering mengeluh, waduh payah sekarang Ustadz, kehidupannya sulit, ya, kerjaan sulit, segala sesuatu mahal, kita hidup dalam krisis, ya, pusing saya 7 keliling. Ini gara-gara yang disalahkan pemerintah. Ya. Dia tidak pernah introspeksi diri. Semua yang menimpa kita ini, mulai dari berbagai macam krisis, bencana, kesulitan-kesulitan hidup, karena kita melakukan dosa secara beramai-ramai. Ya. Masyarakat kita ini penuh dengan dosa, kemaksiatan kepada Allah. Itu yang selama ini mempersempit kehidupan kita. Nah, makanya kalau Indonesia mau bebas dari masa-masa krisis dan kritis, harus bertaubat kepada Allah. Kita harus menyadarkan masyarakat kita untuk kembali kepada Allah, memperbanyak ibadah, meninggalkan perbuatan dosa. Ya. Karena dosa itu berpengaruh kepada kehidupan dan kepada rezeki yang akan diberikan oleh Allah. Nah, dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, kata beliau, inni u'sillah atau a'sillah
fa'arifu dzalika fi khuluqi dabati wa zaujati. Kata beliau, ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku akan tahu pengaruhnya pada akhlak hewan tungganganku dan juga istriku. Karena dampak apa? Maksiat. Ya, ada aja ulah tunggangannya kalau dia berbuat maksiat kepada Allah. Atau ada aja masalah rumah tangganya kalau dia bermaksiat kepada Allah. Nah, bagi kita yang sering mengeluhkan masalah rumah tangga, introspeksi diri. Masalah-masalah rumah tangga itu datang karena kita jatuh ke dalam maksiat. Ya. Itu pasti ada pengaruhnya kepada kehidupan kita, entah kepada istri kita. Ya, yang dulu istri kita nggak kayak gitu, sekarang dia misalnya ngelawan sama kita, susah diarahkan, ya, atau menurun kualitas pelayanannya, atau kita tidak lagi merasakan hubungan yang hangat dengan dia. Macam-macam masalahnya akan terjadi karena maksiat. Begitu pula dengan anak-anak kita. Ya, bisa jadi pengaruhnya kepada anak-anak. Anak-anak kita susah dibilangin, susah diarahkan, susah belajarnya dan sebagainya. Karena pengaruh maksiat yang kita perbuat. Nah, bahkan yang lebih dahsyat daripada itu, ya, kehidupan kita bermasyarakat penuh dengan keributan, keonaran, cekcok dan sebagainya. Gak ada kerukunan karena kita bergelimang dengan maksiat. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara dampak kemaksiatan itu bahwa kita dihalangi oleh Allah untuk bisa memahami ilmu agama dengan baik. Kalau kita jatuh ke dalam kemaksiatan, malas belajar agama. Ya. Kalaupun kita belajar agama, sulit masuknya, sulit nangkepnya, sulit fahamnya. Kenapa? Karena kita masih bergelimang dengan maksiat. Gak usahkan sekelas kita yang memang sudah bisa hampir dipastikan kita ini banyak kekurangan dan kemaksiatannya, entah besar ataupun kecil. Orang yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih saleh daripada kita, yaitu Al-Imam Syafi'i, merasakan dampak daripada kemaksiatan. Padahal apa maksiatnya Imam Syafi'i? Ya, enggak seperti kita yang jelas. Beliau seorang imam, orang yang saleh, ya, orang yang mulia, rujukan di dalam Islam. Tapi pernah suatu saat beliau bertanya kepada gurunya, Waqi' ibn al-Jarrah. Ya. Maka berkata Imam Syafi'i, syaqautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Aku pernah mengeluh kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Susah menghafal. Ini sekelas Imam Syafi'i, padahal ini imam loh, ulama besar loh. Tapi beliau pernah pada fase di mana beliau merasakan sulit untuk menghafal. Apa kata gurunya? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Waqi' mengarahkanku, mengajarkanku untuk meninggalkan maksiat. Wa qala i'lam bi annal ilma nur. Bi annal ilma nurun. Lalu Waqi' mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu agama itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'ta li'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberi kepada pelaku maksiat. Ya. Kita nggak usahkan menghafal ayat, menghafal hadis, membacanya aja pun enggak gitu. Dalam sehari bahkan ada yang nggak baca Quran sama sekali. Itu penyebabnya apa? Maksiat. Entah maksiat mata, entah maksiat telinga, entah maksiat pikiran,
atau mungkin lebih daripada itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah dampak-dampak daripada kemaksiatan, ya. Semoga Allah tabaraka wa taala menghindarkan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan dan selalu memberi hidayah ke dalam hati kita semuanya, sehingga kita selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Saya cukupkan kajian kita pada sore hari ini sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada jemaah yang mau bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Ya. Bisa jadi sakit, bangkrut, pailit, keluarga bermasalah, anaknya brengsek, macam-macam. Bisa jadi itu akibat dari perbuatan dosa kita. Dia berpengaruh kepada kehidupan di sekitar kita. Ya. Maka keberkahan itu datangnya dengan bertakwa kepada Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Keajaiban-keajaiban di dalam hidup ini akan datang kalau kita beriman dan bertakwa kepadanya. Tapi kata Allah, walakin kadzabu, namun mereka memilih untuk mendustakan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kata Allah, kami siksa mereka dengan sebab dosa yang mereka perbuat. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan masalah apapun itu, hal yang pertama harus kita lakukan introspeksi diri. Dosa apa yang sudah saya buat? Ya. Dosa apa yang sudah saya lakukan? Kok sampai kehidupan saya ini seperti ini? Pasti ada dosa yang saya perbuat. Introspeksi diri. Kalau kita mau introspeksi diri, ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam hidup terhadap Allah. Itu yang menyulitkan kita. Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, ketika terjadi gempa di kota Madinah, beliau keluar dari rumahnya. Lalu beliau mengatakan kepada penduduk Madinah, apa yang telah kalian perbuat? Dosa apa yang sudah kalian lakukan wahai ahlul Madinah? Demi Allah, kalau seandainya gempa seperti ini terjadi sekali lagi, aku akan tinggalkan kota ini. Kenapa? Karena mereka pendosa. Sebab tidak ada bencana yang terjadi tanpa karena perbuatan dosa. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fiik. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Bertaubat. Kembali kepada Allah. Ya. Dan taubat itu adalah syariat yang sangat mulia. Bahkan Allah gembira terhadap hambanya yang bertaubat daripada dibandingkan kegembiraan orang yang kehilangan bekal di tengah padang pasir. Karena saking gembiranya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka bertaubat itu amalan yang mulia yang akan mendatangkan keberkahan di dalam hidup. Barakallahu fiik. Kalau istilah sekarang hijrah, wes hijrah aja. Tinggalkan kehidupan lama yang penuh dengan dosa. Tapi hijrahnya serius, enggak hanya sekedar ikut-ikutan. Hijrah yang benar-benar memperbaiki diri, merubah pola kehidupan dari yang penuh bergelimang dengan dosa kembali kepada ajaran Islam secara benar. Begitu. Barakallahu fiik. Nah, ada yang lain? Nah, kalau dia sabar, dia bermuhasabah diri, memperbaiki kesalahannya, maka semoga bencana itu adalah siksa yang Allah segerakan kepadanya di dunia. Semoga dia tidak lagi disiksa oleh Allah di akhirat kelak. Nah,
Tapi orang yang bergelimang dengan dosa dan dia tidak bertaubat dan tidak melakukan muhasabah diri, ya, tidak memperbaiki dirinya, ketika sakit maka sulit untuk dia berbaik sangka kepada Allah. Apa yang akan terjadi? Dia buruk sangka sama Allah. Bisa jadi dia kesel sama Allah. Bisa jadi semakin jauh dia dari Allah. Kenapa? Karena dia ketika ditimpa oleh musibah tersebut tidak muhasabah diri, tidak bertaubat kepada Allah, tidak ingin memperbaikinya. Nah, kalau sudah seperti ini, bukannya lebih baik, bukannya dosanya diampuni oleh Allah, tapi dia lebih parah kondisinya. Ya. Buruk sangkanya kepada Allah, rasa kesalnya kepada Allah, itu aja udah dosa yang sangat besar. Dia tidak berbaik sangka kepada Allah. Satu. Yang kedua, bisa jadi orang yang seperti ini akan melakukan hal-hal yang lebih buruk. Tindakan-tindakan bodoh yang akan menenggelamkan dirinya ke dalam hal-hal yang lebih parah daripada dosa-dosa sebelumnya. Maka kalau demikian, musibah itu bukan menjadi penghapus dosanya, tetapi menjadi bencana yang akan menambahi bencananya yang sudah terjadi. Begitu, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.